Sementara itu, warga desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat mengadakan tahlil untuk almarhum Mumuh Muhroni. Ayah dari 4 anak ini mendadak sakit parah selang 3 hari bertugas sebagai KPPS di lingkungan rumahnya. Keluarga menduga Mumuh tutup usia akibat kelelahan. Sebab sejak menjelang hingga pemilu 2024 usai, almarhum sering pulang dini hari. Awalnya ya sesek itu bapak saya kayaknya kecapean waktu setelah KPPS. Waktu pada saat pemilu itu bapak pulangnya berapa, Mas? Sekitar jam 4 lah. Jam 4 lah. Keluarga Mumuh berharap pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat memberikan santunan terhadap keluarga almarhum. Tim TV One mengabarkan. Belasan petugas KPPS Jawa Barat meninggal dunia tak lama setelah pemilu usai, diduga karena kelelahan. Apakah KPU daerah sudah mengantisipasi hal ini? Sudah bergabung dengan kita Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Jabar, Abdullah Sapi'i. Selamat siang, Pak Abdullah. Ya, selamat siang, Ibu. Baik, Pak Abdullah, sampai hari ini sudah berapa anggota KPPS yang meninggal dunia di wilayah Anda? Ya, sesuai dengan update yang kita terima sampai hari ini, sampai tanggal 18 kemarin ya, itu ada sekitar 17 yang meninggal dunia. Tentu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada ya, kawan-kawan kita yang itu ya, yang meninggal. Kemudian sekitar itu 17, yang kemudian ada yang sekarang sedang proses rawat inap, itu ada sekitar 65 orang yang menurut pendataan kita terakhir. 65 orang yang masih dirawat saat ini ya Pak. Ini angka yang cukup besar mengingat proses rekapitulasi ini masih berlangsung hingga 20 Maret mendatang. Ini apakah tidak ada antisipasi sebelumnya agar tidak jumlah korban kelelahan ini tidak bertambah begitu? Ya, tentu secara kebijakan kita sudah antisipasi. Pimpinan kami dari KPU Republik Indonesia sudah membuat regulasi tentang rekrutmen juga. Rekrutmen kita sekarang secara terbuka dengan pedoman 476, pedoman teknis di perekrutan ya, itu sudah kita usahakan secara terbuka. Kemudian ada usia juga yang kita batasi 17 sampai 55 tahun diutamakan. Nah, kemudian pemeriksaan kesehatan kita juga bekerja sama dengan BPJS untuk screening kesehatan, dengan pemerintah daerah juga kita lakukan kerjasama sehingga pada hari H itu petugas layanan kesehatan dari pemerintah daerah itu standby untuk membantu menangani terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul ketika pada proses pelaksanaan pemilu. Saya kira secara kebijakan kita sudah melakukan antisipasi lebih dini sehingga problem-problem yang kemudian nanti akan timbul ketika pada pelaksanaannya bisa kita antisipasi sedemikian rupa. Baik, Pak Abdullah, ini jumlah 17 yang meninggal dan 65 yang masih dirawat di rumah sakit ini, apakah penyebabnya karena kelelahan atau ada penyakit lain dari para petugas ini? Ya, saya kira kalau sebab-sebab detailnya tentu dari petugas kesehatan yang paham, tapi ya rata-rata saya lihat memang ada problem komorbid, kemudian ada problem kelelahan juga, kemudian ada problem mungkin saya kira kalau aspek kelelahan mungkin saya lihat kita nggak begitu setinggi tahun 2019 ya ini ya, karena kita sudah menggunakan aplikasi sistem Sirekap juga yang untuk mengantisipasi itu. Kemudian saya kira lebih banyak pada faktor-faktor tadi, faktor-faktor ada penyakit bawaan, kemudian ya mungkin ada faktor kelelahan juga. Saya kira ya kalau detailnya tentu kita harus lakukan diagnosa secara detail ya. Tapi ya kalau kita lihat dari beberapa kasus yang ada itu lebih banyak karena faktor tadi, faktor ada penyakit yang bawaan, kemudian ya mungkin usia juga. Oke, Pak Abdullah, informasinya juga para petugas KPPS ini bekerja hingga larut malam, hingga dini hari begitu ya. Apakah memang di awal mereka diberitahukan beban tugasnya nanti akan pulang lebih larut atau seperti apa beban tugas KPPS? Sepertinya berat sekali begitu sampai mereka harus sakit dan hingga meninggal dunia. Iya, ya pertama begini, saya kira kita sudah lakukan beberapa kali simulasi dan kita melihat bahwa memang
durasi pekerjaan itu sejak mulai tahap membagikan undangan ke pemilih, kemudian mendirikan tempat pemungutan suara dan mempersiapkan logistiknya, kemudian pada hari H juga harus melaksanakan semua tahapan pemilihan dari mulai jam 7 pagi sampai jam 13 pemungutannya, kemudian habis itu kita lakukan penghitungan. Dari faktanya memang betul bahwa petugas kita KPPS itu bertugas sampai bahkan pagi ya secara terus-menerus, yang kemudian tentu dari awal juga kita sudah sampaikan, karena proses rekrutmen juga kami dari divisi SDM juga sangat menekankan pembatasan usia, kemudian masalah faktor kesehatan, dan kemudian ya tentu kita juga himbau dalam proses pelaksanaan pekerjaannya itu bisa di-manage waktunya sedemikian rupa. Ada 7 KPPS ditambah 2 Linmas, tentu didesain sedemikian rupa supaya itu kemudian terbagi bebannya. Kalau yang sudah capek tentu bisa istirahat, kemudian kalau yang masih muda tentu bisa diberikan beban pekerjaan yang lebih daripada yang senior-seniornya. Saya kira secara SDM kita sudah lakukan antisipasi dengan baik. Baik, Pak, ada rekomendasi khusus mungkin dari KPU daerah agar pemilu selanjutnya 5 tahun mendatang tidak terjadi lagi hal yang serupa, dan apakah KPU daerah sudah memberikan santunan juga untuk para korban, mengingat mereka ini adalah pahlawan demokrasi? Ya tentu kalau masalah rekomendasi saya kira kita serahkan kepada pimpinan, tentu nanti akan merumuskan dari kasus-kasus yang ada, kita akan simpulkan apa penyebab utamanya dan apa yang kemudian bisa kita lakukan ke depan di pemilu berikutnya. Untuk santunan sore ini insya Allah sekitar jam 16 kita akan mendatangi salah satu yang meninggal dunia di Kabupaten Kuningan untuk diberikan santunan di rumah dukanya bersama dengan pemerintah daerah, kami dari KPU Provinsi, kemudian dari rekan-rekan dari KPU Kabupaten Kuningan bersama-sama untuk kita takziah pada korban, dan kemudian kita juga ingin memberikan santunan yang bisa kita realisasikan. Demikian. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Pak Abdullah Sapii selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU Jawa Barat. Selamat siang Bapak.